Yo, selamat datang di And Then. Kali ini kita akan belajar penggunaan selection sort dan implementasinya pada Python. Oke, pertama, apa itu selection sort? Selection sort adalah metode sorting dengan cara mencari dan mengganti nilai array. Dan metode selection sort ini ada 4 macam. Apa itu? Yang pertama, maximum selection sort ascending, maximum selection sort descending, minimum selection sort ascending, minimum selection sort descending. Gimana? Ribet? Oke, gue jelasin. Oke, pertama ini kita akan membuat minimum ascending selection sort. Misalkan kita punya array 3, 6, 1, dan 8. Oke, yang pertama dilakukan dalam selection sort adalah membandingkan keseluruhannya dalam satu row, manakah nilai yang paling kecil. Dan untuk pengimplementasiannya, bandingkan satu per satu. Oke, yang pertama adalah 3 dan 6. 3 dan 6 jelas dong, masih kecil 3. Jadi, disimpan untuk nilai kecilnya adalah 3. Dan untuk selanjutnya, karena 3 dan 6 sudah dibandingkan, jadi next adalah dibandingkan 1. 1 dengan apa? Dengan 3. 1 dengan 3 kecil mana? Kecil 1. Jadi 1 dimasukkan lagi. Dan untuk yang terakhir adalah 8. 8 dibandingkan dengan 1. Karena kita menggunakan ascending dengan minimum nilai, jadi nilai pertama dari array yaitu 3 akan digantikan dengan 1, dan nilai 3 akan menempati nilai 1 di sini, di swap. Dan di tengah sini tetap 6, karena tidak ada swapping, dan yang terakhir adalah 8. Karena nilai yang pertama sudah fix adalah nilai yang terkecil, jadi perulangan kedua akan dimulai dari sini, bukan keseluruhan seperti di awal. Jadi 3, 6, dan 8 saja, dan itu terus berulang sampai akhirnya nanti akan menghasilkan angka 1, 3, 6, 8. Oke, langsung saja kita menuju ke Python. Untuk pertama, kita akan mencontohkan bagaimana penggunaan minimum selection ascending. Oke, saya pertama di sini menggunakan variabel angka untuk menyimpan berapa jumlah array yang akan diurutkan atau berapa jumlah array-nya nantinya. Dan selanjutnya saya akan mencetak array ang dengan nilai 0 sebanyak berapa dari angka yang telah kita inputkan tadi. Dan di bawahnya ada for untuk menginputkan nilai array-nya. Jadi array yang tadinya 0 akan diinputkan oleh user. Kemudian array tadi akan dicetak. Dan ya, kita sekarang masuk ke bagian selection sorting-nya. Karena kita menggunakan minimum ascending, jadi kita menggunakan for in-nya dimulai dari 0 sampai panjangnya array. Dan kita langsung perkenalkan di bawahnya nilai kecilnya adalah A. Terus yang keduanya kita akan mulai dari A sampai panjangnya array. Kenapa dimulai dari A? Karena nilai yang pertama tadi akan terus fix dan fix, jadi nggak perlu mengulang-ulang kembali. Dan setelah looping kedua ini jadi, kita akan langsung menggunakan perintah if. Jika itu benar, maka Y akan dimasukkan ke nilai terkecil, di mana nilai terkecil nanti ini akan digunakan untuk swapping. Dan jika sudah selesai, maka akan diprintkan nilai urut. Seperti contoh di bawah ini. Saya mau mengurutkan berapa nilai? Saya jawab 5. Angka yang pertama saya masukkan adalah 6, 12, 1, 5, 11. Dan saya print angka acaknya adalah seperti ini. Oke, sama ya. Dan untuk yang pertama atau yang ini, dia akan mencari angka yang paling kecil. Di mana yang angka yang paling kecil dari sini adalah 1, dan satunya akan dicetak di paling depan. Dan untuk yang kedua, dia akan mencari di sini. Manakah yang paling kecil? Yang paling kecil adalah 5. Jadi di bawahnya dia akan mencetak 1 dan 5. Dan setelah itu dia akan menggunakan ini. Di mana angka yang paling kecil adalah 6, dicetak di sini, dan seterusnya sampai ketemu hasil yang fix di terakhir, yaitu angka urutnya. Oke, yang kedua adalah maximum selection sort ascending. Jika yang pertama kita mencari nilai terkecil dari sebuah array, untuk yang kedua karena maksimum, jadi kita mencari nilai terbesarnya. Untuk awal-awal masih sama, ini seperti input-input seperti awal tadi. Dan di mana bedanya ada di sini. Karena ini maksimum dan juga ascending atau naik, maka kita akan mencari nilai paling besar dan swappingnya bukan di awal, tapi di paling akhir dari sebuah array. For pertama yang saya gunakan yaitu dari nilai paling besar atau array terbesarnya itu berapa.
yang saya wakilkan dengan variabel PANJ sampai -1, dan -1 yaitu menjelaskan kalau dia itu bukan +1 seperti for biasanya, tapi -1 atau mengurang 1 setiap for-nya. Dan ini for A-1. Which is ini sama seperti yang di atas, cuma ini A-nya itu nilai yang paling besar tadi di belakangnya berapa sampai ke depan. Dan dia mengurang 1, terus ini sama. Persis banget nilai besar sama ini di bawahnya juga persis, seperti dia akan swapping dari belakang dan kawan-kawan, terus dia urut panjang. Bisa dilihat di sini, kita inputkan seperti ini. Yang dia cari pertama adalah nilai terbesar, di mana nilai terbesar adalah 22, dan dia akan letakkan di paling akhir 22, dan kemudian dia akan mulai sorting ke depan. Angka yang paling besar adalah 19, boom. Dia mencetak di bawahnya 19 lagi. Dan tinggal ke depannya lagi seperti ini, di mana nilai terbesarnya adalah 6 dan dicetak lagi di depannya seperti ini, 6. Terus boom sampai mendapatkan nilai akhir seperti ini. Kalau minimum tadi kita mencari angka terkecilnya, jika maksimum kita mencari angka terbesarnya. Oke, ini adalah bonus tambahan soal implementasi pada kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan menginputkan nama kepala keluarga dan juga jumlah penghasilannya. Kemudian kita akan mengurutkan data tersebut, di mana awal-awal ini masih sama. Saya cuma menambahi ini sebagai nama dan juga kartu keluarga. Oke, sama-sama atas. Jika di atas tadi kita menggunakan satu variabel array, di sini kita menggunakan 2, which is kita menggunakan nama kepala keluarga dan juga jumlah pendapatan keluarga tersebut. Untuk di sini saya menggunakan minimum ascending, ini sama. Jadi kita mulai dari 0 sampai nilai yang paling besar atau terbesar dari array tersebut -1. Terus ini dimulai dari A sampai ascending, dan ya bedanya jika tadi cuma 3 yang di swapping, 3 baris, di sini saya tambahkan 1 swapping lagi, yaitu untuk variabel nama, agar setiap perpindahannya selalu bersamaan, tidak ada data yang geser satu sama lain seperti itu. Dan ya seperti ini tambahan gaji dan kawan-kawan. Yuk coba kita running program ini sebagai bonus. Kita akan running. Jumlah kepala keluarga saya isi 4. Kita akan masukkan 4 data. Nama kakaknya oke. Pak Oke dengan pendapatan 10.000. Bapak Paijo dengan pendapatan Rp5.000. Terus Bapak Samsul dengan pendapatan Rp100.000. Dan data terakhir adalah Juna dengan pendapatan Rp50.000. Dan datanya seperti ini, karena diurutkan ascending atau dari bawah ke atas, data pendapatan keluarga dari yang terendah, maka yang pertama didapatkan adalah Pak Ijo karena dia hanya memiliki pendapatan 5.000, terus Bapak Oke dengan pendapatan 10.000, disusul Juna dan juga Bapak Heri Samsul. Terus keluarga paling sedikit pendapatan dan nganu adalah seperti di bawah ini. Mungkin seperti itu. Sekian, terima kasih.